Mazmur pasal 55 ayat 23 demikian dikatakan di sana. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, nats ini adalah merupakan kebenaran firman Tuhan yang sungguh indah, dan di sana ada terdapat kata perintah manakala saudara-saudara sekalian, saya dan saudara khawatir dan tidak berdaya, dan kata perintah itu dikatakan demikian, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang menjadi kekhawatiran Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Karena ketika saya dan saudara menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan, Tuhan berkata bahwa Dia akan memelihara saya dan saudara. Dikatakan maka Ia akan memelihara engkau. Artinya kalau umat Tuhan sedang mengalami kekhawatiran, sedang mengalami masalah, kalau tidak diserahkan kekhawatiran itu atau masalah itu, maka Tuhan tidak ada saudara-saudara sekalian yang akan berbuat. Jadi yang Tuhan mau adalah, hal yang pertama kita perhatikan di sini adalah saya dan saudara menyerahkan semua masalah itu kepada Tuhan. Suatu hal saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan yang perlu kita ketahui, kalau seseorang anak Tuhan atau saya dan saudara sudah mencintai Tuhan, memberikan segalanya kepada Tuhan, waktu dan bahkan juga harta kita, mungkin juga saat ini saudara mengalami persoalan, jangan pernah engkau menyesal. Kenapa? Karena memang dikatakan dalam bagian terakhir, tidak selama-lamanya orang benar itu goyah. Artinya bahwa orang yang mencintai Tuhan pun sengaja Tuhan masukkan dia mengalami lembah-lembah kekelaman saudara-saudara sekalian. Tidak ada bedanya Bapak Ibu Saudara bersama dengan Elia juga pernah mengalami hal yang demikian. Di dalam Alkitab pasal 1 Raja-Raja pasal 19 bahwa dicatat di sana, Elia pernah juga merasakan kekhawatiran sampai dia ingin bunuh diri. Dia katakan, cukuplah ini Tuhan, ambillah nyawaku. Sekelas Elia adalah nabi yang kita kagumi. Sekelas Elia adalah nabi saudaraku yang melakukan mujizat. Dia juga pernah mengalami persoalan hidup sampai dia ingin bunuh diri. Dia katakan, biarlah aku mati, lebih baik aku mati. Cukuplah ya Tuhan, ambillah nyawaku ini. Dalam perjalanan saudara-saudara sekalian, yaitu dia menuju Gunung Horeb. Di mana waktu itu saudaraku bahwa istri Ahab yaitu Isabel mencari dia karena apa? Karena waktu itu saudara nabi-nabi Baal dikalahkan oleh Elia dan dibunuh saudaraku. Maka dia begitu dendam dan dia berkata kepada orang-orangnya supaya dicari. Lalu Elia waktu itu saudaraku dia pergi menyingkir dan meninggalkan saudaraku bujangnya atau anak buahnya di situ, dan dia masuk daerah Samaria, masuk daerah padang gurun, dan di sana dia saudaraku berteduh di bawah sebuah pohon arar. Lalu saudaraku di sana dia tertidur oleh karena capeknya, dan dia juga di sana hampir bunuh. Dia katakan, Tuhan cukuplah ini bagiku, ambillah nyawaku. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, adakah saudara oleh karena persoalan hidup seperti Elia itu? Nah, satu hal apa yang terjadi ketika dia mengalami keputusasaan di sana? Apakah dia jatuh sampai tergeletak? Apakah Tuhan membiarkan dia begitu? Nah, saudara-saudara sekalian, perhatikan apa yang Tuhan lakukan kepadanya ketika dia sedang berputus asa. Nah, saya akan baca kepada Bapak Ibu Saudara. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanannya jauh, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku. Itu adalah kata-kata putus asa. Lalu apa yang terjadi? Sesudah itu berbaringlah ia dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat di sekitarnya, maka pada sebelah tempatnya kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian ia berpaling pula. Haleluya. Saudaraku, dalam saat keputusasaan dia yang dimana dia berkata, cabutlah nyawaku Tuhan, aku ingin mati, cukuplah sampai di sini. Dan dia capek, dia tertidur, dia lelah di bawah pohon ara itu. Lalu datanglah malaikat suruhan Tuhan dan menyentuhnya. Hei Elia, bangun. Lalu dia terbangun, makanlah. Lalu dia melihat ada roti, saudara-saudara sekalian, ada juga air. Ini luar biasa servisnya malaikat Tuhan kepadanya. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, dan lalu dia tidur kembali. Berbaring lagi dia setelah kenyang. Lalu ayat 7, tetapi malaikat Tuhan datang kedua kalinya, ya, dan menyentuh dia serta berkata, bangun, makanlah.
Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Saudara, yang mau saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian sesuai dengan tema adalah bahwa percayalah ia akan memeliharamu. Percayalah Allah memeliharamu adalah tentang pemeliharaan Tuhan kepada Elia. Di tengah-tengah padang gurun sekalipun dia, di mana di sana tidak ada air, tapi ada air dan juga di dalam yaitu kendi. Ada juga roti yang sudah dibakar, ada juga daging yang sudah dibakar. Artinya apa? Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian pemeliharaan Tuhan terhadap orang-orang yang dikasihinya. Maka oleh karena itu kepada Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, apapun masalah persoalan mungkin engkau belum seperti Elia ini, atau juga mungkin seperti itu, percayalah Tuhan akan datang tepat waktunya untuk menolongmu. Dia adalah pribadi yang baik, dia adalah pribadi yang luar biasa. Saya mau katakan Allah kita adalah Allah yang baik. Demikian juga saudaraku pernah peristiwa bagi Daud, di mana juga saudara-saudara sekalian, Daud adalah pribadi yang selalu menyenangkan hati Tuhan karena dia adalah seorang pemuji dan seorang penari dan pemain musik. Saudara-saudara sekalian juga pernah dia mengalami persoalan hidup di mana di dalam Mazmur 143 ayat 3 sampai 12 bahwa di sana digambarkan saudaraku keadaannya Daud di mana dia dalam titik terendah dikejar-kejar oleh lawannya atau musuhnya saudaraku. Namun dalam ayat terakhir bahwa dia katakan bahwa Allah senantiasa menyertai dia dan memelihara dia. Artinya suatu hal yang mau saya sampaikan buat gereja Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Masalah boleh terjadi pada Bapak Ibu Saudara saat ini, tapi suatu hal saya mau katakan, engkau tidak akan sampai terjatuh tergeletak. Engkau tidak berlama-lama di sana, karena tidak selamanya orang benar itu goyah, karena tidak selamanya orang benar itu jatuh, tidak selamanya dalam lembah kekelaman, karena ada tangan Tuhan yang besar, tangan kanannya Tuhan untuk membawa engkau kepada kemenangan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, percayalah, dia begitu mengasihi engkau, dia begitu mencintaimu, karena dia telah mati di bukit Golgota untuk menebus dosa saya dan dosa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Jadi artinya tidak ada masalah yang terlalu besar untuk Allah kita, karena dia adalah Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, pencipta segalanya, dan yang punya segalanya, dan yang punya tangan besar untuk mengangkat saya dan saudara-saudara sekalian dari keterpurukan kita. Percayalah, dia adalah gembala agung kita, gembala yang akan membaringkan kita di padang rumput yang hijau, yang akan menuntun kita kepada air yang tenang. Dia akan memuaskan dahaga kita, dia akan memberi kebahagiaan anak-anaknya. Dia adalah Allah pelindung saya dan saudara, yang melindungi dari penyakit COVID, yang mengangkat kita dari titik terendah, yang juga memelihara saya dan saudara-saudara sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Percayalah, dia begitu mengasihi saya dan mengasihi Bapak Ibu Saudara-saudara. Apapun masalah persoalan Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, percayalah dan kita akan berdoa. Kami akan